Ada sukacita hari ini? Amin. Masih siap memuji Tuhan, amin? Yes. Tos kanan kirimu katakan welcome home. Katakan juga kepada kanan kirimu, begitu besar kasih Allah bagi dirimu. Haleluya. Yes, haleluya. Oh, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Haleluya. Everybody clap your hands for the Lord. Mari yang percaya katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, oh tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diri. Oh katakan tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari yang percaya katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kamu, kami percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh yang terbesar, termegah bagi kami. Mari nyatakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Oh thank you Lord, kasih-Mu yang termulia. Oh tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Nyatakan tiada yang seperti-Mu. Oh sungguh Tuhan, Kau berkuasa selalu. oh mari puji Dia selalu. Oh yes Lord. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu, oh bagi hidup kami Tuhan. Oh tiada bandingannya, tiada duanya, sungguh tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, yes Lord, tiada berkesudahan. Katakan, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan, oh, come on. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, katakan tiada bandingannya, Tiada banding, oh sungguh Kau tiada duanya Tuhan, tiada seperti Kau, Yesus. Mari nyatakan, oh betapa dalam, betapa lebarnya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Lord, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh katakan na 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 na. Katakan tiada seperti Kau, yes Lord, Yesus Tuhanku. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Sungguh Tuhan, hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu yang terbesar, haleluya. Yang setuju katakan? Amin. Amin.
Tetanggaku, lihat matanya. Tetanggaku, apakah kau memiliki kasih Allah? Yang memiliki kasih Allah lompat 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Come on. Katakan Tuhanlah yang tetapkan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap ku di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Oh, Tuhanlah yang tetapkan, katakan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap ku di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Yes Lord. Come on. Yang tidak ingin berada di luar kasih Tuhan, sorakan amin. Yes Lord. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap ku di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Kami percaya di setiap persokaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, oh yes Lord, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar, ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin di luar kasih-Mu. Yes Lord, tak ingin di luar kasih-Mu. Haleluya. Oh, kami tidak ingin di luar kasih-Mu Tuhan, sebab sungguh kami sangat mengasihi Engkau. Yang cinta Tuhan, lambaikan tanganmu. Mana yang cinta sama Tuhan, suaranya mana? Come on. Yang cinta sama Tuhan, sorakan. Wow. Sorakan. Wow. Katakan, setiap hari kau selalu dekatku. Bersamamu ada damai di hatiku. Semakin hariku semakin cinta padamu. Engkau Tuhan, Engkau Raja di hidupku. Katakan oh come on. Oh Engkau baik, Engkau setia. Come on. Hidupku selalu aman di tanganmu. Hanya Engkau yang ada dalam hatiku. Aku semakin tergila-gila padamu. Come on.
One more time, come on. Yang percaya, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Oh, come on. Sorakan. Setiap hari kau selalu dekatku. Bersamamu ada damai di hatiku. Thank you Lord. Semakin hari ku semakin cinta padamu. Engkau Tuhan, Engkau Raja di hidupku. Come on. Engkau baik, Engkau baik, Engkau setia padaku. Hidupku selalu aman di tanganmu. Hanya Engkau yang ada dalam hatiku. Aku semakin tergila-gila padamu. Katakan, oh yes Lord, we praise you Lord. Ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Sorakan, sorakan, ku cinta padamu. Haleluya. Oh sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Buat dunia Tuhan, ini suatu kebodohan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami benar-benar mengenal kasih-Mu, ketika kami benar-benar mengetahui betapa besarnya pengorbanan yang Kau lakukan Tuhan, everything's worth it Lord. Bahkan Daud mengatakan, I will be more undignified than this Lord. Just to praise you, just to worship you. Berikan kami hati Tuhan untuk menyembah memuji-Mu seperti Daud Tuhan. A man after your own heart Lord. Oh we pray, this is what we pray. Oh ya kami percaya, oh hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Bangkitkan Tuhan generasi Daud yang mengasihi Engkau, yang tak kenal kompromi, tapi makin dalam mengasihi-Mu. Oh, Kiara basyana rabakarabade. Kiara basyana rabakarabasyana rabakarabade. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. For you are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Yes Lord. For the Lord God Almighty reigns. Oh, we sing hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Oh, we sing hallelujah. Hallelujah.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Yes, Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Say, this is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very words spoken to me. Oh, this is the air I breathe, say. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, Lord. Your holy presence living in me, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh, this is my daily bread. This is my daily bread. Your very word. Your very word. Oh, spoken to me, Lord. Oh, and I'm desperate for you. And I'm lost without you, Lord. I'm lost without you. Oh, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Oh, say, this is the air I breathe. This is the air I breathe. Oh, this is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Oh, this is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very words spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And Angkat tanganmu pada Bapa di surga. Mari sembah Dia. I'm lost without you. Once again and I.
I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost, I'm lost, I'm lost. I'm lost without you. We worship you, Jesus. Engkaulah roti hidup bagi kami ya Tuhan. Dan memang benar bahwa tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Hanya di dalam hadirat-Mu kami bisa merasakan betapa begitu berharganya Engkau Tuhan dalam hidup kami dan betapa berharganya kami di mata-Mu. Bapak terima kasih Yesus buat hadirat-Mu. Biar kami tidak pernah melepaskan Engkau sedetik pun dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memegang Engkau sebagai jangkar iman kami. Nafas yang kami hidup setiap saat Tuhan. Biarlah Engkau berhembus di tengah-tengah kami pada saat ini. Roh Kudus berhembuslah di atas setiap hati. Dan berhembus juga di atas firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Dan biarlah perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya boleh berasal dari Engkau saja Tuhan. Dan itu boleh memberkati setiap daripada kami yang hadir pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan kasih karunia Allah yang maha kuasa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Amin, 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 amin. Lihat pada kiri kanan saudara, katakan pada kiri kananmu Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Dan katakan pada kiri kanan saudara juga, saya mengasihimu. Amin. Katakan pada tetangga yang di belakang juga, saya mengasihimu, katakan. Haleluya, amin. Saudara dipersilakan duduk, amin. Kita menikmati satu penyembahan yang luar biasa dan kita juga telah makan daripada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, amin. Ya, dan ini luar, thank you Music Ministry. Dan apa yang saya mau bicara pada sore hari ini waktu itu saya pernah bicara mengenai crossing di Jordan, ya kan, menyeberang daripada sungai Yordan. Dan kali ini juga saya akan bawa tetap firman yang sama, cuman dari perspektif yang berbeda. Dan kita tahu kita buka sama-sama nanti dalam kitab Yosua, ya di pasal 3 itu kitab awal-awal bangsa Israel itu keluar daripada Mesir. Karena mereka sudah diperbudak di Mesir sekitar 400 tahun, mereka di Mesir jadi tawanan, lalu kemudian Tuhan bawa mereka keluar menyeberangi Laut Merah. Dan pada akhirnya mereka juga masuk ke padang gurun. Lalu di padang gurun kita tahu ceritanya mereka itu putar-putar di sana selama berapa tahun? 40 tahun, benar nggak ya? Dan di dalam kitab Yosua ini di sini kita akan melihat, kita akan mendapatkan juga hanya Yosua dan Kaleb, dua orang yang tersisa dari generasi yang pada mati, pada koit semua di padang gurun. Dan di sini Yosua dan Kaleb mereka bertekad untuk menduduki tanah perjanjian. Mereka bertekad untuk menduduki janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi Yosua dan Kaleb juga percaya janji itu untuk setiap daripada mereka semua. Untuk Yosua sendiri, untuk Kaleb, tapi bukan hanya untuk mereka berdua. Untuk seluruh generasi mereka. Dan juga untuk seluruh generasi di bawah mereka. Maksudnya berarti untuk anak-anak mereka dan juga untuk cucu-cucu mereka. Juga anak-anak dari cucu-cucu mereka dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai keturunan mereka. Karena itu adalah tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka. Ya Tuhan bilang tanah ini untukmu, untuk engkau, dan tanah ini juga untuk anak-anakmu dan cucu-cucumu dan keturunanmu jauh. Jadi kita di sini kita melihat kitab Yosua, kita mendapati diri kita dan Yosua, kita melihat orang-orang Israel, umat Tuhan, mereka ada di tepian daripada sungai Yordan. Sedikit lagi nyebrang sampai ke tanah perjanjian. Kita buka sama-sama yuk, kita lihat dalam Yosua 3, pasal 3 ayat 3. Yosua pasal 3 ayat 3. Boleh baca sama-sama ya, 2, 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi di sini Yosua kasih tahu, kamu lihat tabut perjanjian Tuhan diangkatnya oleh siapa? Para imam yang memang suku orang-orang Lewi, maka kamu juga harus ikut mereka gitu ya. Kamu harus berangkat dari tempatmu dan ikuti mereka. Kita lompat ke ayat yang ke-6, kita mengatakan 2, 3. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Jadi saya tahu bahwa tabut perjanjiannya ada di mana?
ada di depan mereka, benar nggak? Tabut perjanjian itu yang memimpin mereka, lead the way, yang memimpin jalan mereka. Ayat 11, lompat lagi ayat 11, Yosua 3 masih dalam pasal yang sama, 23. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Kalau kita perhatikan kata-kata di sini, tabut perjanjian Tuhan berjalan menyeberangi. Ya, jadi bukan kan kalau tabut perjanjian bisa kasih lihat gambar ya enggak? Itu kan bentuknya kayak kotak segi 4 ya. Ya kayak gini ya kurang lebih lah ya. Itu ada 2 malaikat kerubim atau serafim yang menutupi dengan sayapnya, dan kalau Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa Shekinah glory of God itu ada di tengah-tengahnya. Ya, api daripada Tuhan itu selalu menyala-nyala ada di tengah-tengah 2 kerubim yang saling bersentuhan sayap mereka. Dan di Yosua tadi dikatakan ayat 11, tabut perjanjian semesta itu, tabut perjanjian Tuhan itu berjalan. Tabutnya kan gak bisa jalan sendiri ya. Bener gak? Ya kan? Tabutnya berarti harus harus diangkat. Maksudnya itu. Jadi bukan tabutnya jalan sendiri melayang itu terus orang Israel ikutin di belakangnya, bukan. Harus ada yang angkat, harus ada yang bawa, saudaraku. Ya, carry and cross itu judulnya hari ini. Ya, cross and carry. Kita menyeberang sambil kita membawa. Nanti kita lihat bawa apa sih. Jadi yang pertama, saudara, waktu kamu nyebrang bawa kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya kemuliaan Tuhanlah yang memimpin kita semua. Waktu kita menyeberang membawa kemuliaan Tuhan, sebetulnya kemuliaan Tuhan itu yang memimpin kita, mengarahkan langkah kita. Sama seperti pada saat itu orang Israel hendak menyeberang ke tanah perjanjian. Yosua bilang, ikuti tabut perjanjian itu kemana. Waktu bergerak, umat Tuhan juga harus ikut bergerak. Ya, jadi when you cross carrying the glory. Jadi waktu saudara menyeberang bawa kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan itulah yang memimpin hidup saudara dan saya. Kemuliaan Tuhanlah yang memimpin kita. Dan Yosua kasih instruksinya, dan ini instruksinya. Waktu engkau lihat imam-imam, orang-orang Lewi, mereka angkat tabut perjanjian tersebut, kamu harus apa? Move out, kamu harus bergerak. Artinya Yosua bilang kamu harus angkat pantatmu dan kamu follow mereka, kamu ikuti mereka. Ya, saya bisa minta imam-imam Lewi dari Cempaka Putih dong. Ada 4, kan katanya yang angkat tabut perjanjian ini katanya ada yang 2 orang, ada 3 orang, ada yang sebut juga 4 orang. Tapi biar lebih enak kita panggil 4 orang ya. Imam-imam Lewi coba, kalau kita Google imam-imam Lewi Cempaka Putih dapat Saudara Dion, coba silakan. Ya, Saudara Dion, lalu ada imam-imam Lewi Kelapa Gading, Pasar Efraim juga. Terus ada imam Lewi sekretaris RW juga Pasar Anang, silakan. Ya, coba semua ke sini. Kira-kira seakan-akan lagi ngangkat gitu ya. Dan yang terakhir kurang 1 lagi ya. Oh, ini dia, ada imam dari Menteng, silakan Pastor Michael Osi. Bisa ke sini sedikit. Nah, jadi siapa yang di depan? Cuma begini ya, si ceritanya lagi ngangkut. Kebayang nggak tadi gambarnya? Tabut perjanjian, mereka lagi angkut di situ, benar nggak? Dan inilah imam-imam Lewi yang Tuhan pilih. Para imam ini bawa apa? Bawa tabut perjanjian yang isinya adalah kemuliaan Allah yang menyala-nyala, benar nggak? Di dalam sebuah, saya bilang dalam sebuah box gitu, dalam sebuah kotak. Jalan yuk pelan-pelan yuk. Yosua bilang kalau ketika tabut perjanjian itu dibawa, jalan pelan-pelan guys. Ya, Yosua bilang kita juga ikut bergerak kemanapun kemuliaan Tuhan itu memimpin kita, benar ya saudaraku. Dan yang bawa ini adalah imam-imam orang Lewi. Udah sampai situ, balik lagi ke sini nanti ya. Ya, sambil jalan sampai situ aja, jalan lagi pelan-pelan. Oke, itu instruksinya, kita ikuti kemana kemuliaan Tuhan itu membawa kita semua. Ya, dan pada akhir kalau saudara ikuti, kalau orang Israel ikuti tabut perjanjian itu, stop sampai di situ, pada akhirnya berakhir di mana? Di tanah perjanjian. Saudara nyebrang sungai Yordan sampai ke tanah perjanjian. Kasih tepuk tangan dong buat imam Lewi kita, haleluya. Berat ya bawanya tadi ya, lumayan ya. Oke, so jadi siapapun yang mengikuti, ya pribadi-pribadi, hamba-hamba Tuhan yang bawa kemuliaan Tuhan di dalam Yosua bilang dalam tabut ini, maka akan masuk ke dalam janji Allah, akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi jika saya dan saudara ikuti orang-orang yang bawa kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka, yang bawa kemuliaan Tuhan di dalam diri mereka, maka saudara akan masuk ke dalam janji Tuhan yang Tuhan sediakan, saudaraku. Kenapa? Kita bersyukur kita memiliki gereja yang luar biasa, amin. Kita mengucap syukur kita memiliki Bapak rohani, gembala-gembala yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka bukan hanya dipenuhi, tapi mereka dipimpin oleh kemuliaan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang punya visi, amin. Sebab itu kita mengikuti mereka.
Karena mereka telah menaruh sebuah lay a foundation, sebuah fondasi yang telah diletakkan di atas tempat ini. Dan mari kita ikuti, mari kita bertumbuh di atas fondasi yang telah diletakkan dalam tempat ini. Yang percaya katakan amin. Amin saudaraku. Dan itulah kita mengikuti para hamba-hamba Tuhan kita yang mereka berjalan membawa kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kemuliaan itu memimpin mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi yang namanya prinsip Tuhan itu enggak pernah berubah saudaraku. Ya, di dalam perjanjian lama sebuah gambaran dikasih tahu sama Yosua, ikuti di mana kemuliaan Tuhan itu ada. Kita mengikuti di sana karena kita akan sampai ke dalam tanah perjanjian. Dan untuk mengikuti itu harus ada ketaatan dan kerelaan kita, benar nggak? Untuk kita bisa mengikuti instruksi dan perintah Tuhan. Dan ini pertanyaannya bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Apa sih yang saudara ikuti? What are you following? Apa yang saudara ikuti? Lalu kemudian yang kedua, siapa yang saudara follow? Siapa yang saudara ikuti, saudaraku? Ya, dan yang ketiga, apa sih yang saudara bawa? Apa yang saudara bawa? Kalau perkataan siapa yang saudara follow, nanti cek TikTok sama Instagram saudara. Siapa sih yang saudara follow? Benar gak? Whom are you following? Siapa yang saudara follow? Siapa yang saudara kagumi? Sama siapa yang saudara ikuti? Karena siapapun yang saudara follow, pasti ada sesuatu dong kenapa saudara follow orang tersebut di dalam sosial media. Benar gak? Ya kan? Entah dia ganteng, entah dia cantik, entah dia suka jalan-jalan, tadi kemana, pokoknya lu follow aja deh. Entah dia suka masak atau apapun. Ada sesuatu, benar gak? Jadi apa yang saudara ikuti? Dan siapa yang saudara follow? Dan apa yang saudara bawa? Kenapa saudara? Karena apa yang saudara ikuti nantinya akan menentukan apa sih yang akan saudara seberangi. Paham ya? Apa yang saudara ikuti akan menentukan apa yang saudara seberangi. Karena waktu orang-orang Israel ini Yosua kasih instruksi, mereka mengikuti apa? Kemuliaan Tuhan. Itu akan menentukan apa yang mereka seberangi. Dan yang mereka seberangi adalah sungai Yordan itu untuk mencapai kepada tanah perjanjian. Dan apa yang saudara seberangi pada akhirnya akan menentukan hasil dari apa yang saudara bawa. Paham ya? Apa yang saudara seberangi pada akhir menentukan hasil dari apa yang saudara bawa. Oleh sebab itu tadi pertanyaannya bagi kita semua, apa sih yang saudara bawa pada saat ini? Apa yang saudara bawa? Ya, dan waktu umat Allah itu berdiri di hadapan Yordan, mereka terima instruksi dari Yosua. Ikuti mereka yang bawa kemuliaan Tuhan di kotak, di tabut perjanjian Tuhan. Ikuti mereka, itu perintahnya saudaraku. Jelas ya? Perintahnya jelas. Jadi mereka gak pernah diinstruksikan untuk mengikuti orang yang paling kaya, benar gak? Mereka gak pernah diinstruksikan untuk mengikuti orang yang paling pintar. Mereka gak pernah diinstruksikan untuk mengikuti orang yang paling berpengalaman. Mereka gak pernah diinstruksikan bahkan untuk mengikuti orang yang paling keren penampilannya. Mereka juga gak pernah diinstruksikan untuk mengikuti orang yang follower yang mungkin paling banyak. Atau influencer yang punya follower banyak di zamannya. Tapi instruksinya jelas. Saudara. Mereka diberikan instruksi jelas untuk hanya mengikuti. Follow those that carry the glory. Ikuti mereka yang membawa kemuliaan Tuhan. Ikuti mereka orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Amin saudaraku. Ya, jadi mungkin kita mulai bisa ya, lihatlah siapa yang saudara ikuti sesungguhnya saudaraku. Ya, saudara bisa ikuti orang yang mungkin humanis, cinta binatang, cinta hewan. Tapi kemudian mungkin dia setuju sama pernikahan sesama jenis misalnya. Karena kita gak tahu, benar gak? Tapi siapa yang kita follow itu mengikuti, kita akan pada akhirnya itu akan menentukan akhirnya saudaraku, ya endingnya. Dan itu akan menentukan apakah pada akhirnya nanti kita akan menerima janji-janji Tuhan atau tidak. Oke, sebab itu mari kita sama-sama yuk pada hari ini saatnya kita menegaskan pendirian kita semua. Dan kita juga mengokohkan standing kita dan mengikuti dengan kuat instruksi yang identikal, instruksi yang sama. Ya seperti seruan daripada surga, jika hal itu tidak bawa kemuliaan Tuhan, jangan ikuti. Kalau hal itu tidak membawa kemuliaan Tuhan, jangan ikuti. Katakan pada kiri kanan saudara, kalau hal itu tidak bawa kemuliaan Tuhan, jangan ikuti. Sekali lagi, jika hal itu tidak bawa kemuliaan Tuhan, do not follow it. Amen. Jangan ikuti, benar gak saudara? Kalau itu gak bawa sesuatu yang tidak ada kemuliaan Tuhan, karena itu nantinya gak ada hubungannya sama destiny saudara. Saudara ikut influencer yang saudara kagumi itu ada hubungannya sama destiny saudara dalam Tuhan? Gak ada saudaraku. Tapi kalau saudara ikuti apa yang memang dari Tuhan, sebab itu jangan ikuti yang namanya ideologi, pengajaran, ya jangan ikuti yang namanya tren ataupun influencer atau ide, bahkan kegerakan apapun yang sedang populer juga, yang diterima secara umum. Ya jangan ikuti apapun yang mengabaikan kebenaran daripada firman Tuhan.
Jangan ikuti apapun yang bertentangan dengan pengajaran yang alkitabiah, sepopuler apapun itu saudaraku. Meskipun itu menjadi trending topik mungkin dari bulan ini saudara. Tapi sekali lagi jika itu tidak membawa kemuliaan Tuhan, do not follow it. Jangan ikuti hal tersebut. Amin. Amin. Dan karena banyak hal di dalam dunia ini juga yang memiliki kemuliaan Tuhan, benar gak? Dan segala isinya, void without the glory. Ya, tidak membawa kita pada penggenapan destiny Tuhan. Jadi sekali lagi siapa yang memimpin jalannya adalah para imam yang bawa kemuliaan Tuhan. Yosua buat deklarasi, mereka yang bawa kemuliaan Tuhan memimpin jalannya. Ya, mereka yang bawa kemuliaan Tuhan lead the way. Di mana sesungguhnya kemuliaan Tuhan yang memimpin mereka gitu ya. Bisa bayangin gak? Jadi ada dua sisi gitu. Jadi Yosua mau membuat deklarasi. Those who carry the glory lead the way. Mereka yang membawa kemuliaan Tuhan memimpin jalannya. Dan kita tahu para imam-imam Lewi dikatakan, kita mengatakan yang membawa kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu pada zaman ini siapa sih yang membawa kemuliaan Tuhan pada zaman ini? Melalui karya penebusan Kristus. Siapa yang membawa kemuliaan Tuhan pada zaman ini melalui karya penebusan Kristus saudaraku? Amen. Kita semua benar gak? We are carrying the glory. Karena karya penebusan Kristus. Jadi saya kasih tahu saudara, mungkin saudara gak sadar atau saudara percaya atau tidak percaya gitu ya. Atau saudara gak tahu juga. Saudara adalah imam yang membawa kemuliaan Tuhan saudaraku. You are the priest, saudara adalah para imam yang membawa kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara ada di sini hari ini, saudara sudah lahir baru. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara adalah imam yang membawa kemuliaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan karena saudara bawa kemuliaan Tuhan, artinya saudara itu jadi kepala, bukan jadi ekor. Karena saudara membawa kemuliaan Tuhan itu artinya saudara ada di atas dan bukan ada di bawah. Apakah saudara menerimanya? Amin. Saudara adalah imam yang membawa kemuliaan Tuhan. Ya mungkin saudara ada yang bilang, Pastor Robi, how dare you say that? Betapa beraninya mengatakan demikian. Kemuliaan Tuhan itu begitu kudus, begitu mulia. Siapa kita dikatakan membawa kemuliaan Tuhan? Mungkin ada saudara juga yang berkata, lancang sekali. Itu hanya untuk terbatas untuk orang-orang yang paling kudus di muka bumi ini. Mana kita penuh syarat, benar gak? Saya mau tanya sama saudara, memangnya saudara bukan orang kudusnya Tuhan? Kita adalah orang kudusnya dari Tuhan, amin. Kalau Dion langsung jawab orang kudus ya memang berasal dari kudus dia ya. Kota kudus gitu ya. Habis sebagian kayak masih bingung gitu maksudnya. Saudara adalah imam yang kudus benar gak? Yang bawa kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, saya perlu ayatnya, buktikan. Oke, sebab itu kita semua ada di sini hari ini, benar gak? Kita buktikan yuk. Saudara adalah imam yang membawa. Jadi gini, kata tadi Dr. Paul di ibadah siang mengatakan bahwa Nehemia aja gak mau masuk ke bait Allah. Karena takut meleleh. Iya kan? Raja Uzia, contohnya main-main masuk, kena kusta. Indiana Jones coba bawa tabut perjanjian, Rider of the Lost Ark gitu ya. Dia bilang sama pacarnya, tutup mata katanya, jangan buka. Dibuka, pentara nasinya meleleh semua gitu ya. Padahal kemuliaan Allah udah gak ada di situ waktu itu. Udah hilang sebetulnya. Ya, itu nanti saudara belajar sejarah, saudara tahu kapan sih kemuliaan Tuhan udah gak ada lagi tuh di dua malaikat kerubim itu udah gak ada sebenarnya. So, tapi intinya di sini ada kita mengatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Ya, kita membacanya dari kitab Perjanjian Baru nanti. Saudara adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan sebagai hasilnya apa, Saudara? Kita bisa memperlihatkan kepada orang lain apa? Kebaikan Tuhan. Karena itu adalah bagian dari kemuliaan Allah yang Tuhan pancarkan melalui hidup kita. Karena Tuhan udah panggil saudara keluar daripada kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Tidakkah terangnya Tuhan itu penuh dengan kemuliaan? Amin. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Saya pikir saudara sudah banyak tahu mengenai ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita mau baca sama-sama dengan suara lantang. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Stop sampai di sini. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi saudara itu jelas, saudara adalah imam-imamnya Tuhan. Dan dikatakan di situ bangsa yang kudus lagi. Jadi identitas kita adalah apa? Imam. Identitas kita adalah apa? Raja. Identitas kita adalah apa? Bangsa yang kudus, pribadi yang kudus, saudaraku. Nah, pikiran saudara belum tentu kudus gitu ya. Pikiran kita belum tentu kudus, benar gak? Perbuatan kita belum tentu kudus, benar gak?
Ya kan? Apa yang kita lakukan belum tentu kudus, tapi itu tidak meniadakan identitas kita adalah bangsa yang kudus. Sebab itu mari yuk kita hidup sesuai dengan identitas kita. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sematkan kepada kita. Ya, yang kudus daripada Tuhan. Amin. Bangsa yang kudus. Wow, itu luar biasa, benar gak? Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa? Terangnya yang ajaib. Jadi sekali lagi sebagai hasilnya we carry the glory. Kita membawa kemuliaan Tuhan supaya apa? Kita bisa memperlihatkan kepada orang lain kedahsyatan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Karena itu semua adalah bagian dari kemuliaan Tuhan. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sudah perhatikan ayat ini dikatakan bahwa mereka yang ditentukan dari semula. Artinya apa? Saudara dan saya itu sudah ditentukan. Sudah appointed, sudah ditentukan. Lalu kemudian ditentukan, dipanggil. Setelah dipanggil apa? Dibenarkan. Lalu kemudian setelah dibenarkan mereka juga dimuliakannya. Amin saudaraku. Ya, katakan pada kiri kanan saudara, kamu sudah ditentukan Tuhan. Nah, masalahnya gini loh, banyak orang yang lebih yakin hidupnya itu ditentukan oleh musuh. Banyak orang yang yakin hidupnya itu ditentukan oleh nasib daripada ditentukan oleh Tuhan dan destininya. Alkitab jelas ini mengatakan kita sudah ditentukan dari semula. Bahkan yang kalimat yang terakhir yang dibenarkan juga dimuliakannya. Bahwa kita membawa, carrying the glory of God, kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Kita mengatakan di sini, kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Wow, roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Dan tidakkah roh Allah, Roh Kudus ada pada kita semua? Tidakkah Roh Kudus ada pada saya dan saudara, benar gak? Dan itu adalah the spirit of glory. Roh kemuliaan itu ada pada kita. Sebab itu mari kita sekali lagi hidup sesuai identitas kita. Hiduplah sesuai seperti kita membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi itu artinya waktu saudara udah lahir baru, waktu engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu, bukan hanya sekedar ikut agama, saudaraku. Dan waktu saudara dipenuhi oleh Roh Kudusnya yang berharga, saudara adalah pembawa daripada kemuliaan Allah yang hidup. Amin. Saudara membawa kemuliaan daripada Allah yang hidup. Dan kemuliaan Tuhan itu adalah apa? Manifestasi kehadirannya dalam hidup kita. Amin. Ya, kemuliaan Tuhan adalah manifestasi kehadirannya dalam hidup kita. Wow. Ya, dan saudara adalah imam-imam Tuhan. Dan saat ini tahun 2024 ini, dalam tahun perkenanan ini, saudara bawa kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara bawa kemuliaan Tuhan. Ya, dan di sini saya kasih tahu sama saudara, saudara nggak membawa malu. Saudara nggak membawa shame ataupun aib dalam hidupmu. Saudara bawa kemuliaan Tuhan. Saudara nggak membawa kutuk keturunan, tapi saudara membawa kemuliaan Tuhan. Saudara nggak bawa drama, nggak bawa trauma, nggak bawa ketakutan ataupun kegagalan. Dan saudara nggak bawa yang namanya kekalahan atau dosa atau depresi, tapi saudara bawa kemuliaan Tuhan. Saudara bahkan nggak membawa kecanduan, tapi apa yang saudara bawa? Saudara bawa kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Dan saya punya kabar yang lebih baik lagi, saudaraku. Apa yang saudara bawa itu udah gak ada lagi di dalam tabut perjanjian. Udah gak ada lagi di situ. Udah gak ada lagi di dalam kotak. Taruh kotaknya di bawah, saudara. Tinggalin kotaknya tersebut, saudara. Gak usah dicari-cari. Karena memang belum ketemu sampai sekarang kali gitu ya. Ya, kotak di mananya? Aduh, saudaraku. Ya, apa yang saudara bawa itu udah gak ada lagi dalam box karena Tuhan memilih menaruh kemuliaannya di atas setiap anak-anaknya pada saat ini. Melalui karya penebusan Kristus, melalui karya salib daripada Kristus. Amin. Jadi kemuliaan Tuhan gak ada di situ lagi. Amin, saudaraku. Ya, kemuliaan Tuhan gak ada di situ lagi. Karena 2000 tahun yang lalu kemuliaan Tuhan itu telah menjadi daging, saudaraku. 2000 tahun yang lalu kemuliaan Tuhan itu lahir di sebuah palungan. 2000 tahun yang lalu kemuliaan Tuhan itu berjalan di atas air. 2000 tahun yang lalu kemuliaan Tuhan itu mengubah air menjadi anggur. 2000 tahun yang lalu kemuliaan Tuhan itu mengusir setan-setan, menyembuhkan sakit penyakit, menghancurkan setiap kuk dan belenggu. 2000 lebih tahun yang lalu kemuliaan Tuhan itu pergi ke kayu salib, mencurahkan darahnya. Dan di hari ketiga kemuliaan Tuhan itu dibangkitkan, resurrected. 2000 tahun yang lalu kemuliaan Tuhan kemudian naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya ke tengah-tengah anak manusia, saudaraku. Dan dari semua yang saya nyatakan, saudara,
Mungkin saudara bingung kenapa saya bilang kemuliaan Tuhan gitu ya. Saudara tanya, buktikan. Ibrani 1 ayat 3. Ini karena Troy mainnya adem gitu ya. Luar biasa. Saudara diberkati ya? Ya, amin. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah. Yesus is the radiant of God's glory. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itu makanya sebab itu saya katakan tadi 2000 tahun yang lalu. Kemuliaan Allah turun dalam rupa anak manusia. Menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya kenapa iblis itu benci saudara. Saudara tahu hater saudara? Bukan yang kirim komentar pedas gitu ya. Itu adalah saudara kita. Tapi saudara tahu hater saudara, iblis benci saudara. Iblis benci keberanian saudara, benar gak? Iblis benci bukan karena warna kulit saudara, ataupun status sosial saudara. Ya, bukan juga jenis kopi yang saudara minum gitu ya. Bukan. Tapi neraka benci saudara, karena saudara membawa kemuliaan Allah yang hidup. Hell hates you so much. Neraka begitu benci sama saudara. Karena saudara bawa kemuliaan. Kenapa? Karena Tuhan taruh kemuliaannya dalam kita. Dan iblis itu kehilangan. Lost the glory, dilempar ke bumi. Kita juga manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Benar gak saudara? Tapi karena Yesus menjadi pengacara bagi kita. Tuhan menaruh kemuliaannya dalam kita kembali. Melalui apa? Roh kemuliaan itu Roh Kudusnya. Ya. Katakan pada kiri kananmu, neraka benci kamu. Kata nerakanya lebih gitu ya, neraka benci kamu gitu ya. Nah, sekali lagi, neraka benci kamu. Gitu, benar saudara, neraka tuh benci kamu gitu. Karena saudara bawa kemuliaan daripada Allah yang hidup. Tapi sekarang saatnya saudaraku, amin. Sekarang saatnya bagi kita semua untuk bangkit dan hidup seperti kita membawa kemuliaan Tuhan, amin. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, ini saatnya saudara bertindak seperti saudara bawa kemuliaan Tuhan. Saatnya saudara berdoa seperti saudara membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Saatnya saudara berperang seperti saudara membawa kemuliaan Tuhan. Ini saatnya juga kita membangkitkan generasi kita dan generasi di bawah kita seperti kita membawa kemuliaan Tuhan. Dan ini saatnya bagi kita semua untuk bicara dengan kuasa dan dengan penuh keberanian seperti saudara bawa kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. You carry the glory, saudara bawa kemuliaan Tuhan. Itu ada satu keyakinan yang kita harus miliki. Yosua mengatakan mereka yang bawa kemuliaan Tuhan, mereka yang bawa kemuliaan Tuhan, mereka yang akan memimpin. Dan ini saatnya buat kita semua di sini saudara untuk jadi kepala dan bukan jadi ekor. Untuk saudara ada di atas dan bukan saudara ada di bawah, saudaraku. Ya, tapi kita jadi kepala dan bukan jadi ekor, bukan buat pamer, benar nggak? Kita ada di atas bukan di bawah, bukan waktu lalu saya bilang kita seberangi Yordan bukan buat selfie, kemudian post di Instagram, bukan. Kita jadi kepala bukan ekor, itu bukan buat kita nyaman-nyaman atau enak-enak atau santai-santai. Tapi kita jadi kepala dan bukan ekor justru untuk melakukan penugasan Tuhan. Amin. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Membawa kemuliaan Tuhan untuk apa? To lead, untuk memimpin orang-orang. To lead the way. Bahkan untuk memuridkan. Amin saudaraku. Ya, kita membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan angkat kita jadi kepala bukan ekor untuk apa? Untuk supaya kita menjadi suara yang berseru-seru di pada belantara dan berseru. Perluruskanlah jalan bagi Tuhan. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin. Karena kita tahu seperti Yohanes membaptis pada saat itu. Dan saya percaya pada saat ini banyak generasi akan dibangkitkan seperti generasi Yohanes Pembaptis. Mereka akan berseru di padang belantara. Mereka menjadi generasi yang berbeda dan dipisahkan oleh Tuhan. Mereka menjadi generasi yang berseru dan bersuara dan bahkan berani menyatakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Prepare the way of the Lord. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin saudaraku. Itu seharusnya. Ketika banyak orang melabeli. Saudara tahu Gen Z, Gen Y, Gen Alpha. Dan seterusnya. Bener gak? Orang suka bilang Gen Y, Gen Z, Gen Y itu kayak ini generasi TikTok katanya. Siapa yang bilang? Dunia bilang begitu, bener gak? Dan percakapan umum kita mengetahuinya seperti itu. Gen Z, Gen Y, bahkan dibilang ada generasi yang gak punya tulang belakang katanya. Generasi yang cengeng, generasi strawberry katanya. Kreatif tapi rapuh, tapi fragile. Tapi saudara berhenti melabeli apa yang gak ada kemuliaan Tuhan di situ, benar gak? Kenapa kita melabeli generasi dengan cara yang demikian saudaraku?
Termasuk generasi Alpha. Bahkan kalau saudara baca, generasi Alpha juga sudah dilabeli. Generasi yang sangat kreatif dalam digital, tetapi yang tidak mau nurut pada aturan. Ditulis kayak gitu, dilabeli oleh begitu, benar nggak? Tapi siapa yang label? Jangan kita juga ikut-ikutan, benar nggak saudaraku? Sehingga kita merubah perspektif kita memandang generasi itu menjadi generasi yang makin susah atau makin hancur. Enggak saudaraku, ya kan? Generasi Alpha itu lahir di 2011 sampai 2025. Itu termasuk Rosa ya. Rosa, Aileen, Rizkila, Ruth, Taruna. Ya, generasi Alpha. Gak mau dibilang generasi yang gak mau nurut pada aturan, bener gak? Kita mau patahkan semuanya itu, amin. Tapi biarlah generasi Z, Y, dan seterusnya, bahkan generasi Alpha, mereka menjadi generasi yang membawa api daripada kemuliaan Tuhan. Mereka akan membawa anak-anak panah daripada Allah, saudaraku. Kalau saudara masih bilang, buktikan, saudara keterlaluan. Bener gak? Jangan kita melabeli apa yang tidak ada kemuliaan Tuhan. Tadi udah kita belajar prinsipnya, do not follow it. Ya kan? Dan kita diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, bukan untuk santai tapi justru untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Supaya yang dalam gelap bisa melihat terangnya. Supaya yang dalam gelap bisa melihat terangnya. Dan siapa di sini yang percaya bahwa generasi kita dan di bawah kita akan menjadi generasi yang paling diberkati Tuhan. Kita akan melihat banyak anak-anak muda akan lebih banyak diselamatkan daripada sebelumnya. Karena kita akan melihat penuaian yang terbesar turun di atas anak-anak muda, di atas generasi muda, amin. Bahkan di atas anak-anak remaja dan seterusnya, saudaraku. Mereka akan menjadi generasi yang membawa api kemuliaan Tuhan. Mereka gak akan mewariskan kutuk keturunan, tapi mereka akan mewariskan iman, kasih, dan pengharapan daripada kita semua yang percaya, katakan amin, saudaraku. Itu seharusnya kita melihat generasi. Itu seharusnya kita melihat anak-anak, saudaraku. Karena Tuhan sudah sematkan dalam mereka destiny, karunia, urapan dalam kehidupan mereka. Tapi dunia juga coba sematkan dalam kehidupan mereka sesuatu yang kita harus lawan. Amin. Jadi ini saatnya justru untuk kita bersuara. Ini saatnya bagi kita untuk memimpin, saudara. Mimpin apa? Pimpin keluarga kita ke dalam hubungan yang lebih dalam sama Tuhan. Pimpin orang-orang dekat kita supaya mereka bisa masuk ke dalam perjanjian akan keselamatan. Pimpin teman-temanmu. Pimpin pergaulanmu dalam lingkunganmu. Ke tanah perjanjian di mana mereka bisa disembuhkan, diselamatkan, dibebaskan, dilepaskan, dan menemukan hubungan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Ini saatnya bagi kita semua memimpin generasi kita keluar dari ikatan, keluar dari dosa, keluar dari perbudakan, keluar dari kebohongan, keluar dari canduan, keluar dari depresi, keluar dari kemiskinan rohani, dan memimpin mereka hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, dan memimpin mereka hidup dalam kehidupan yang disembuhkan dan dipulihkan. Dan membawa kemuliaan Tuhan, amin. Karena waktu kita bawa kemuliaan Tuhan, yang lain itu harus mengikuti dan akan mengikuti. Jadi biarlah kita, saudara dan saya pada sore hari ini, biar gereja bangkit dengan kemuliaan Tuhan. Ya, karena waktu kita bangkit, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang perlu arahan, mereka akan melihat jalan, terang, kebenaran, dan kehidupan. Karena mereka melihat Yesus itu ada di dalam kita semua. Bahkan orang-orang yang paling berpengaruh sekalipun akan mengikuti kita. Karena kita membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab itu posisi di mana Tuhan tempatkan saudara pada saat ini adalah posisi yang paling strategis. Ya, di marketplace, tempat kerja, di lingkungan, di komunitas, itu adalah posisi yang paling strategis Tuhan tempatkan saudara. Amin. Mungkin saudara bertanya, apakah kita benar-benar bisa percaya kalau gereja bisa bawa kemuliaan Tuhan? Maksudnya gereja itu saya dan saudara pribadi. Kita buka satu ayat lagi ya, Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, Tuhan mengatakan ia menempatkan dirinya di hadapannya dengan apa? Cemerlang, saudaraku. Ini bicara apa sih cemerlang? Cahaya cemerlang gitu ya. Ini bicara apa? Ini bicara kemuliaan Tuhan, saudaraku. Benar gak? Tuhan menempatkan saudara dan saya dengan cemerlang, dengan kemuliaannya, saudaraku. Artinya waktu Yesus datang lagi nanti, waktu Yesus datang lagi kembali kepada gerejanya, gereja kayak apa yang Tuhan tidak akan datang lagi? Gereja seperti apa yang Tuhan tidak datang kembali? Tuhan gak akan datang kembali untuk gereja yang bangkrut imannya, saudaraku.
Ya, Tuhan tidak akan datang kembali untuk gereja yang bangkrut pengharapan dan kasih-Nya. Gereja yang tidak memiliki iman atau gereja yang suam. Tuhan juga gak akan kembali untuk gerejanya yang cengeng dan merengek-rengek. Apalagi gerejanya ya, Tuhan juga gak akan datang kembali untuk gerejanya yang depresi, saudaraku. Tuhan juga gak akan datang kembali untuk gerejanya yang ketakutan dan bersembunyi daripada stand out menentang sistem moral dan keyakinan dunia. Tuhan juga gak akan datang kembali untuk gereja yang hanya ketemu di hari Minggu. Saya bukan bicara mengenai ibadah ya, tapi hubungan dan persekutuan kita. Tuhan gak akan kembali dengan gereja yang performing church atau entertaining church atau juga professional church, gereja yang spektakuler. Tapi Alkitab mengatakan, Rasul Paulus menuliskan, waktu Yesus datang kembali, dia akan datang kembali dengan apa? Untuk gerejanya yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, di Efesus 5 ayat 27 kalau dalam kitab bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa as a glorious church. Gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja seperti itulah yang Tuhan akan datang kembali kepada kita semua. Amin. Jadi jika saudara dan saya adalah bagian dari gereja tersebut dan saudara bawa kemuliaan Tuhan, saudara berikan pujian kepada Tuhan yang terbaik dong. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. 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 Ya, aduh. Sebab itu jangan kita mengecilkan arti diri kita di dalam Tuhan. Bener gak? Itu kerjaannya setanmu untuk mengecilkan. Emang kita bawa kemuliaan Tuhan. Emang siapa kita? Dan lain-lain dan seterusnya, saudaraku. Tapi Tuhan akan datang kembali untuk gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita semua adalah bagian dari itu semua. Amin. Ya, buka lagi dalam 2 Korintus 2 ayat 18. 2 Korintus 2 ayat 2 Korintus 2 ayat 18. Oke, kita baca 2 Korintus 2 ayat 18. Kita baca sama-sama, udah belum? Oh, sorry. Saya bacain aja ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. We reflect the glory of the Lord. Dengan muka yang tidak berselubung. Saudara masih ingat siapa yang memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang berselubung? Musa di Gunung Sinai. Ya, ditutupi oleh apa? Kain selubung kayak gitulah ya. Tapi di sini Alkitab mengatakan kita memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya nggak ada veil lagi, nggak ada selaput, nggak ada ininya. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, saudaraku. Ya, jadi kita nggak lagi berselubung, artinya orang bisa melihat karena kita semua, karena roh Tuhan itu ada di dalam kita semua. Jadi kita belajar ya, dengan kata lain, waktu saudara bawa kemuliaan Tuhan, carry the glory. Kemuliaan Tuhan itu yang akan membawa dan mengangkat saudara, yang akan memimpin daripada kita semua. Amin. Ucapin yuk sama-sama saya, waktu saya bawa kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan membawa saya. Dalam nama Yesus. Sekali lagi, waktu saya bawa kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu akan membawa saya. Dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Ya, jadi sekali lagi ikuti mereka yang membawa kemuliaan Tuhan. Dan apapun juga yang tidak bawa kemuliaan Tuhan, jangan ikuti. Do not follow apapun yang tidak membawa kemuliaan Tuhan. Yesus kan bilang, kalau kamu mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya. Jadi waktu Yosua bilang, ikuti tabut perjanjian, mereka angkat apa? Tabut. Tapi waktu Yesus mengatakan follow me, ikut aku. Yesus bilang suruh angkat apa? Angkat salibnya. Pikul salibnya, itu Matius 16 ayat 24. Ya, Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Wow, jadi Yesus ini upgrade instruksinya Yosua ya. Yesus ini upgrade instruksinya Yosua. Yesus mengatakan kau sangkal dirimu, angkat salibmu dan ikuti aku. Jadi sama-sama follow. Yang dalam perjanjian lama yang satu angkat tabut, yang satu angkat salib dan ikuti. Dan seperti itulah kita membawa kemuliaan Tuhan di tahun 2024 ini. Amin. Kita gak perlu lagi bawa-bawa
kotak itu. Benar nggak? Karena itu sudah ada di dalam kita semua. Kemuliaan Tuhan tidak ada lagi di sana. Tapi Tuhan menempatkan kemuliaan dalam kita semua. Amin. Dan waktu Yesus berkata, angkat salibmu, pikul salib dan ikutlah aku. Dia mengatakan, artinya dia mengatakan, angkat versi diri saudara yang sudah disalibkan. Angkat versi dirimu yang sudah disalibkan. Galatia 2 ayat 20, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi waktu saudara mau ikut Yesus, angkat salibmu, artinya angkat versi diri saudara yang sudah disalibkan dalam karya penebusan Kristus yang sudah diselesaikan. Jadi waktu saudara bawa salib tersebut, saudara bawa keselamatan, saudara bawa pemulihan, engkau membawa kesembuhan, engkau membawa pelepasan, engkau membawa kemerdekaan di dalam Kristus. Dan saudara bisa bagikan itu kepada orang-orang lain. Amin saudaraku. Sekali lagi saudara gak bawa sakit, penyakit. Saudara gak bawa sakit keturunan. Saudara gak bawa DNA dengan kondisi. No. Saudara gak bawa itu semua. Saudara gak bawa sakit juga keturunan dari nenek moyang saudara, enggak. Tapi yang saudara bawa adalah salib Kristus. Saudara bawa kesembuhan Tuhan. Amin. Ya. Saudara bawa dia yang membebaskan saudara. Dan satu-satunya hal yang kita pikul bersama pada saat ini, yang kita bawa bersama saat ini adalah karya Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang sudah selesai. Amin. Jadi sama-sama kita mau angkat versi diri kita yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Amin. Dan hanya bisa disalibkan di dalam karya salib Yesus yang sudah diselesaikan bagi kita semua. Dan kita membawa keselamatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan yang kita bisa bagikan kepada orang-orang lain saudaraku. Amin. Ya mari kita bangkit berdiri pada saat ini. Dan saya percaya ini waktunya bagi kita semua di tahun 2024 ini untuk bangkit dan beritahu kepada iblis untuk mengoyahkan setiap kebohongan dan tipu daya iblis. Waktunya kita mengusir juga setiap pikiran yang gak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita gak bisa nyebrang mendapatkan janji Allah tanpa salib Kristus. Amin. Kita gak bisa nyebrang without the cross. Kita gak bisa nyebrang dan mendapati janji-janji Tuhan tanpa salib Kristus. Tapi biarlah pada saat ini kita dan seisi rumah tangga saya di dalam atmosfer ini. Angkat tangan saudara, saya dan seisi rumah tangga saya. Saya tidak membawa kutuk keturunan. Saya tidak membawa dosa lama. Saya tidak membawa dosa baru. Kami tidak membawa trauma atau drama. Kami tidak membawa penuduhan. Saya tidak membawa luka, ketakutan atau kecemasan. Saya tidak membawa kegagalan atau depresi. Saya tidak membawa keputusasaan. Tetapi saya dan sisi rumah tangga saya, kami memikul salib dari karya salib Kristus yang sudah selesai. Kasih karunia, anugerah Tuhan, dan kemuliaan dari Allah yang hidup. Bukan hanya untuk sehari, bukan hanya untuk setahun, come on declare. Tapi selama-lamanya, di dalam nama Yesus, saya adalah imamat yang rajani. Saya kepala dan bukan ekor. Saya di atas dan bukan di bawah. Dan saya hanya mengikuti orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan. Saya memutuskan, mengenyahkan segala sesuatu dalam hidup saya yang tidak berjalan dengan Engkau. Saya telah dibaharui. Saya telah lahir kembali. Dan saya dilahirkan kembali untuk memimpin, untuk memuridkan, dan juga untuk menyelamatkan yang terhilang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudaraku, amin. Jadi sekali lagi kita tidak membawa kutuk keturunan, kita tidak membawa dosa. Tapi kita membawa sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan, amin. Kita membawa panji keselamatan yang Allah berikan bagi kita semua. Yuk mari kita tinggalkan segala sesuatu apapun yang di belakang. Saya gak peduli saudara, betapa terkenalnya orang yang saudara ikuti atau betapa pengaruhnya, betapa trendinya. Kalau itu mengabaikan kebenaran Alkitabiah, do not follow it. Jangan ikuti, karena kita mau sama-sama sampai ke tanah perjanjian kita, benar gak? Hanya waktu kita bawa kemuliaan Tuhan dan kita mengikuti pimpinan kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Silakan duduk saudara, katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus memberkati.